Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami tentang negara Indonesia sebagai negara hukum. Adapun pada pembahasan kali ini kami mengambil tema tentang terjadinya jual beli data pribadi di negara hukum. Adapun yang melatar belakangi kami untuk mengambil tema ini adalah berikut. Pada era digital ini, banyak kegiatan manusia yang telah dilakukan menggunakan teknologi. Teknologi yang paling umum digunakan contohnya adalah aplikasi e-commerce, transportasi online, dan lain-lain. Untuk mengakses aplikasi tersebut, kita harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan mengisikan data diri seperti nama, email, alamat, dan ada beberapa aplikasi yang akan meminta nomor KTP kita. Namun, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan data pribadi kita untuk diperjualbelikan. Penyalahgunaan data pribadi akan berdampak negatif bagi pemilik. Salah satunya dapat memicu terjadinya penipuan dan tindak kriminal lainnya. Dengan adanya penyalahgunaan tersebut, tentu kita sebagai warga negara akan merasa resah. Lalu, bagaimana negara Indonesia menyikapi hal ini? Ditinjau dari negara Indonesia sebagai negara hukum dan di mana hakikatnya semua tindakan didasari oleh sebuah hukum. Sebelum kami masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan dari penulisan makalah kami ini, ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang perbedaan antara konstitusi dan hukum. Menurut Gilang Suryo, Sekretaris Hakim Konstitusi dan pengajar di Untak 45 Jakarta, hukum dan teori konstitusi memiliki keterkaitan yang erat. Konstitusi merupakan sarana dari penegakan hukum. Konstitusi merupakan hukum dasar yang harus dijadikan pegangan bersama dalam rangka menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis atau biasa disebut UUD dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau UUD. Oleh karena itu, UUD sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar yang tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi dari ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar. Bisa disimpulkan bahwa hubungan antara konstitusi dan hukum adalah sebagai berikut. Konstitusi merupakan hukum dasar. Nah, dimana kalau kita lihat dari ini, tingkatan peraturan di Indonesia bisa dilihat ada yang teratas ada UUD, kedua ada TAP MPR, ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, dan keenam peraturan daerah. Konstitusi itu terletak pada undang-undang dasar atau yang paling atas. Konstitusi juga biasa disebut sebagai penggerak hukumnya. Jadi dia itu adalah dasarnya. Sedangkan hukum itu lebih luas maknanya, seperti boleh atau tidak boleh, peraturan-peraturan dan lain-lain. Oke, lanjut rumusan masalah. Lalu apa rumusan masalah dari makalah yang kami angkat ini? Yang pertama adalah apa itu negara hukum, bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia, mengapa terjadi jual beli data pribadi di Indonesia, bagaimana Pak Indonesia menyikapi permasalahan jual beli data pribadi, ditinjau dari aspek hukum di Indonesia. Lalu ada tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan negara hukum. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga untuk mengetahui penyebab terjadinya jual beli data pribadi. Dan yang keempat untuk mengetahui sikap Indonesia menangani masalah jual beli data pribadi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dasar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara hukum. Menurut bahasa, negara hukum berasal dari terjemahan istilah Rechtsstaat atau rule of law, yaitu bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme, di mana konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak dapat terpisahkan. Ada lagi, menurut Wirjono Projodikoro, negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat 1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah, yang dalam tindakannya, baik terhadap para warga negara maupun dalam berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kedua, semua orang penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dari penjelasan di atas, negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Ciri-ciri negara hukum. Negara dikatakan sebagai negara hukum tentunya memiliki karakteristik tersendiri, hingga negara tersebut dikatakan sebagai negara hukum. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung 3 inti pokok, yaitu 1. Perlindungan HAM, 2. Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara, 3. Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Menurut Profesor Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 ciri atau unsur dengan negara hukum sebagai berikut. 1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum. Individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Kedua, ada asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Ketiga, ada pemisahan kekuasaan. Agar hak asasi itu betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan, yaitu adanya badan yang membuat peraturan perundang-undangan, adanya badan yang melaksanakan, dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Ketiga, ada pengertian data pribadi. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Berdasarkan pasal 1 nomor 1 dan 2, data pribadi dapat diartikan sebagai data perseorangan yang benar-benar dan nyata, yang melekat dan dapat diidentifikasi terhadap orang tersebut. Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pada kesempatan ini saya akan membahas pada bagian isu kontekstual. Pada isu kontekstual, pada era digital yang banyak mengambil data pribadi seseorang, banyak bloker yang tidak bertanggung jawab menjual data pribadi seseorang yang disimpan ke orang atau perusahaan yang membutuhkannya. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia mengenai jual beli data sebagai berikut. Pelaku jual beli data kependudukan ditangkap, ini kronologinya. Jakarta, Kompas.com. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap seorang berinisial C dengan usia 32 tahun atas dugaan melakukan jual beli identitas kependudukan melalui situs temanmarketing.com. Ujar Bawang Asep dalam konferensi pers di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 15 Agustus 2019. Kami amankan tersangka berinisial C di mana yang bersangkutan menawarkan data-data pribadi warga negara kita, baik perbankan, NIK, KK, serta nomor telepon dari media online. Berdasarkan penyidikan, C menyimpan jutaan data pribadi warga negara Indonesia yang terdiri dari nomor ponsel, kartu kredit, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan nomor rekening. Dari tersangka, polisi mengamankan satu unit telepon genggam beserta nomor yang dia gunakan untuk melakukan transaksi. Tersangka disangkakan pasal 48 ayat 2 JO, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Terlepas dari kasus Asep yang menjelaskan bahwa pengungkapan kasus itu berawal dari ramainya pemberitaan mengenai dugaan data kependudukan yang bocor, penyelidikannya berhasil mengidentifikasi pelaku yang menjual data-data kependudukan dalam satu paket, maka semakin mahal harganya.
Paket dijual dengan harga kisaran 350.000 sampai 20 juta rupiah. Jumlah data yang ditawarkan pun bervariasi, yakni dari 1.000 data hingga 50 juta data. Ada kasus yang kedua yaitu Bukan Ambol Dukcapil. Berdasarkan keterangan tersangka, jutaan data pendudukan warga negara Indonesia itu tidak dapatkan dengan membawa pusat dan kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data-data itu didapatkan dari pelaku lain berinisial I yang saat ini masih buron. Mereka mendapatkannya itu dari salah satu produsen yang juga saat itu sedang kami dialami. Namun yang jelas, mereka yang tidak merugikan illegal akses terhadap sistem yang ada di Dukcapil, ujar Halim 2019. Selain mengejar pelaku, polisi juga masih mendalami apa tujuan membeli data-data kependudukan tersebut. Apakah untuk tindak kejahatan atau hanya demi kepentingan marketing? Selanjutnya saya akan membahas analisis dan pemecahan masalah. Pertama adalah Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah sekarang ini tertuang dalam jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 Amandemen ketiga yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah yang harus merupakan negara hukum. Menurut Rukmana Amanwinata, bahwa negara hukum Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri, memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara yang lainnya, yang berpegang teguh pada falsafah Pancasila. Oleh karena itu, segala aktivitas pemerintahan dan rakyat dalam berhubungan, berkehidupan, kebangsaan, bernegara harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum menjadi landasan pokok dalam melakukan segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian penjelasan Undang-Undang 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum Restat atau negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, hukum dasar tidak berdasar absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Perumusan negara hukum Indonesia adalah terdiri dari dua macam, yaitu negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah negara berdasar atas konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas atau tidak absolut. Fenomena jual beli data pribadi. Ada berbagai macam alasan bagi seseorang ataupun sebuah perusahaan untuk membeli data pribadi. Beberapa di antaranya adalah bagi beberapa orang, data pribadi dapat digunakan untuk hal negatif. Contohnya adalah memfasilitasi pencurian identitas. Seseorang dapat mengakses informasi melalui pembelian data pribadi tersebut dan juga terkumpulnya data pribadi seseorang. Pelaku dapat masuk ke situs dilindungi dengan kata sandi atau yang bisa disebut dengan accounting hacking. Untuk sebuah perusahaan membeli data pribadi merupakan sebuah cara untuk meningkatkan pemasaran. Dengan data yang mereka beli, mereka dapat mengkategorikan penggunaan mereka dan dapat dimudah mengontrak mereka dengan data yang dibelinya. Hal tersebut mereka lakukan untuk melakukan pemasaran yang spesifik sesuai dengan individu tersebut, menawarkan konsumen produk yang sesuai dengan data mereka yang cocok baginya. Seseorang yang menjual data-data pribadi biasanya disebut dengan broker data. Broker data adalah pihak yang mengumpulkan informasi tentang konsumen dan kemudian menjual data tersebut ke broker data lain. Saya akan menjelaskan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kepemilikan dan perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut belum dibentuk dalam suatu peraturan khusus yang komprehensif. Saat ini, Indonesia mempunyai rancangan isi RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi merupakan inisiatif pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas di DPR tahun 2019 berdasarkan keputusan DPR RI nomor 19/DPR RI/I/2018/2019 tentang program legislasi nasional RUU Prioritas tahun 2019 dan perubahan program legislasi nasional RUU tahun 2015/2019. Status RUU
PDP per Oktober 2019 telah menyelesaikan proses harmonisasi dan finalisasi antar kementerian atau lembaga. Dasar hukum dari data pribadi dan perlindungan data telah diatur secara terpisah dalam beberapa peraturan sesuai dengan kepentingan sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi yang wajib dilindungi antara lain terdiri dari keterangan tentang cacat fisik dan atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen lain apapun yang merupakan aib seseorang. Selanjutnya, ada pasal 95A UU 24/2013 menyatakan bahwa siapapun yang menyebarkan data pribadi tanpa hak akan dihukum untuk jangka waktu 2 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Di Indonesia sendiri telah memiliki peraturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk peraturan menteri atau Permen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Perlindungan atas privasi dan data pribadi masyarakat. Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat. Hingga kemudian Samuel Warren dan Louis Brandeis menuliskan konsepsi hukum hak atas privasi dan dalam Harvard Law Review Vol. 405 15 Desember 1890, tulisan dengan judul The Right to Privacy ini yang pertama kali mengkonstitualisasi hak atas privasi sebagai sebuah hak hukum. Definisi mereka didasarkan pada dua arah, kehormatan pribadi dan nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi, dan kemandirian pribadi. Privasi juga telah diidentifikasi sebagai ukuran kontrol individu terhadap sejumlah elemen kehidupan pribadinya yang meliputi 1. Informasi tentang diri pribadinya, kerahasiaan identitas pribadinya, dan pihak-pihak yang memiliki akses indrawi terhadap seseorang atau pribadi. Saya akan menjelaskan bab 3 yang berisi simpulan dan saran. Menurut analisis kelompok kami, terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya yang didasari oleh hukum. Dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala aktivitas pemerintah dan rakyat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Itu adalah cara Indonesia melaksanakan konsep negara hukum, bahwa apapun yang ada di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang hukum yang mengaturnya. Yang ketiga, penyebab terjadinya jual beli data adalah terdapat bloker data yang mengumpulkan data konsumen, lalu dijual ke orang maupun perusahaan yang memerlukan data untuk keperluan pemasaran, namun tak jarang disalahgunakan untuk keperluan penipuan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Bloker data menjual data dengan beberapa pilihan paket. Semakin banyak data yang didapatkan, maka semakin mahal pula harganya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini mengatur pelindungan data untuk pendaftaran warga dalam rangka administrasi penduduk. Undang-undang tersebut adalah salah satu contoh undang-undang yang melindungi data warga negara. Saat ini, di Indonesia belum mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dan hukuman orang yang memperjualbelikannya yang lebih komprehensif. Namun dari kasus jual beli data yang sudah terjadi, pelaku mendapatkan hukuman kurungan penjara dan denda yang berupa uang. Yang terakhir, saran. Data pribadi yang disalahgunakan dan diperjualbelikan dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga data privasi. Untuk menjaga privasi data yang kita miliki, kita harus lebih berhati-hati dalam menyimpan data pribadi. Kami menyarankan kepada pemerintah untuk lebih memperketat keamanan dalam mengelola data pribadi masyarakat, agar tidak ada lagi data pribadi yang tersebar hilang maupun dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk pemerintah Indonesia diharapkan untuk menyiapkan regulasi perlindungan pribadi yang lebih komprehensif.